Pada video kali ini, kita akan lihat sebuah permainan yang sangat menakjubkan dari pembukaan gajah. Di sini benar-benar sangat penting kita pelajari, karena dari pembukaan gajah ini akan banyak jebakannya. Setelah teratasi jebakan pertama, jebakan kedua menyusul, teratasi lagi, muncul lagi jebakan, hingga pada akhirnya hitam tidak dapat mengatasinya. Putih menggratiskan menterinya, dan hitam mati dengan kuda. Inilah susunan-susunan gerakannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tombol like-nya ya dipencet. Dan yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Dari awal permainan pion ke E4 yang dibalas hitam dengan pion E5. Lalu gajah ke C4. Ini yang disebut pembukaan gajah atau bishop opening. Hitam mengeluarkan kudanya ke F6 mengancam pion. Setelah kuda ke C3, di sini hitam memakan pion dengan kudanya. Ada maksud menukarkan perwiranya. Dengan ide, jika kudanya dimakan dengan kuda, hitam akan memajukan pion menggarpu gajah dan kuda agar dapat menukarkan kudanya. Namun, putih di sini tidak tertarik untuk memakan kuda. Putih menggerakkan menterinya ke H5. Mengancam skakmat di petak F7. Jika menteri melindungi, jelas kuda akan gratis dimakan kuda. Atau pion maju mengancam menteri. Ujung-ujungnya kuda akan hilang juga. Karena menteri akan kali pion, skak. Misalkan menteri menutup agar kudanya terlindungi juga, maka menteri tidak akan kali benteng. Karena hitam bisa melakukan diskaper skak. Maka putih menteri kali menteri, skak. Setelah menteri dimakan, putih unggul satu kuda. Jadi, pada posisi ini, terpaksa hitam harus memundurkan kudanya ke D6, melindungi ancaman skakmat dari putih. Sekaligus kuda ini mengancam gajah. Dan putih harus memundurkan gajahnya terlebih dahulu untuk menghasilkan sebuah jebakan yang kedua. Pada posisi ini, untuk memperkuat perlindungan terhadap pion F7, di sini hitam berarti harus segera melakukan rokade pendek. Namun, saat ini masih terhalang gajahnya. Jadi, buat pemain hitam, gajahnya harus keluar ke E7. Dan putih akan menyusun serangan dengan mengeluarkan kuda ke F3, menambah ancaman terhadap pion. Berarti kuda akan keluar ke C6 untuk menangkap kuda. Namun, putih tidak usah tertarik untuk kali pion ke E5. Tapi akan memajukan pion ke D3 membuka serangan gajahnya. Setelah hitam rokade pendek, lompatkan kuda ke G5. Nah, saat ini hitam terancam skakmat dengan menteri di petak H7. Ada dua kemungkinan langkah dipilih buat hitam. Jika dimakan dengan gajah, makan kembali gajahnya dengan gajah. Nah, jika di posisi ini pion maju mengancam kuda, maka ada jebakan lagi dari putih, yaitu membiarkan kuda dimakan hitam. Pion maju ke H4. Nasib hitam akan tamat jika pion berani kali kuda. Pion kali pion. Secara otomatis, hitam tidak dapat menghindar dari satu langkah mat. Yang dilakukan hitam hanya langkah sembarangan saja. Misalkan benteng geser. Menteri H8 skakmat. Dan jika jebakan ini tidak berhasil, berarti pada posisi ini hitam akan cuek terhadap kuda. Dan langkah terbaiknya yaitu
memundurkan kuda ke E8 untuk mengancam menteri nantinya. Maka di sini menteri bisa langsung masuk ke G6, mengancam skakmat di petak H7. Kuda ke F6 melindungi petak H7. Namun, ini lebih parah. Kuda akan melompat ke D5 jika kuda kali kuda. Jelas akan langsung skakmat di petak H7. Dan di posisi ini ada suatu yang menarik. Lihat posisi menteri putih saat ini. Pion F sekarang sudah tidak terpion gajah karena tertutup oleh kuda. Dan apa yang terjadi jika hitam berani pion kali menteri? Maka kuda akan kali gajah, double skak. Gajah harus geser. Dan kuda kali pion, skakmat.